Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah pengembangan sumber daya air, Ibu Melanukdin. Baiklah, langsung saja. Saya akan mempresentasikan eh, PowerPoint, yaitu dengan tema reformasi konsep pengelolaan das. Baiklah, langsung saja. Pengelolaan das yang tidak baik, to bad and managed watershed. Das yang rusak, yakni suatu das yang seluruh atau bagian komponen dasnya tidak dapat ditemukan lagi atau komponen das sudah benar-benar hancur. Das yang rusak sebenarnya merupakan indikasi terjadinya perubahan mendasar dari ekosistem maupun habitat yang ada pada das tersebut. Pada gilirannya, itu akan menyebabkan erosi di hulu, sedimentasi di hilir, kekeringan di hulu, banjir di hilir, dan longsor di berbagai tempat. Das tersebut dapat dikategorikan sebagai kritis. Baiklah, maka dari itu eh, sangat disarankan kepada pihak masyarakat ataupun pemerintah itu berfokus kepada pengelolaan das ini. Karena kenapa? Itu sangat berpengaruh terhadap ekosistem pada manusia atau sumber daya alam bagi manusia. Nah, adapun eh, saran untuk pengelolaan dari das yang saya ketahui itu merupakan seperti kita menjaga habitat hutan, terus dilarang melakukan penebangan. Nah, mungkin itu bisa jadi suatu sarana atau suatu jawaban untuk mengurangi eh, kritis dari das tersebut. Pengolahan das merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya eh, penurunan kualitas lingkungan. Nah, yang saya ketahui itu das-das di Indonesia itu disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, misalnya pembuangan limbah sembarangan, kemudian pembangunan eh, rumah yang tidak mendapatkan izin dan penebangan hutan sembarangan, itu juga dapat mempengaruhi. Nah, adapun beberapa hal atau dari kultur yang mempengaruhi dari kesenian itu yaitu adanya ego dari setiap masyarakat. Ya, mungkin itu saja dari slide pertama yang bisa saya jelaskan. Nah, masuk slide yang kedua, yaitu das yang dikelola dengan baik atau well managed watershed. Kebalikan dari das kritis adalah das yang sehat. Dapat dilihat hutan yang sehat, daerah pegunungan yang berfungsi sebagai penyimpanan sumber air, dan sistem dan teknik pertanian tersaring berfungsi sebagai konservasi tanah dan air. Nah, ketika kita menjaga das di suatu wilayah atau suatu daerah, maka kita kan tidak mengalami kritis das atau itu seperti yang bisa kita lihat pada gambar, itu dapat terlihat hutan yang sangat eh, masih sangat terjaga, masih sangat baik, dan sumber daya alamnya masih sangat bisa digunakan oleh masyarakat itu tersendiri. Jadi ketika kita bisa merawat atau mengelola das ini dengan baik, maka manfaat yang yang akan datang kepada masyarakat atau manusia sendiri itu sangatlah luar biasa, akan berkesinambungan di masa akan mendatang. Nah, masuk ke slide ketiga, itu reformasi siklus hidrologi menjadi siklus ekohidrologi. Hutan mempunyai fungsi siklus hidrologi sendiri. Hutan mempunyai fungsi sebagai pendaur ulang air hujan. Dalam konsep siklus hidrologi yang baru atau ekohidrologi, dipahami bahwa uap air laut yang turun sebagai air hujan di atas hutan sebanyak 50 sampai 75% akan didaur ulang oleh hutan. Siklus hidrologi ini disebut sebagai siklus ekohidrologi karena komponen ekologi yaitu hutan dengan peran sangat penting dalam siklus ini. Nah, adapun juga mungkin dari saya itu definisi tentang fungsi hidrologi itu meliputi kapasitas das, lantas mengalirkan air atau menjaga kondisi puncak. Itulah beberapa poin penting kenapa eh, kita harus menjaga suatu das atau sumber daya alam, sumber daya air dalam suatu wilayah.
Nah, adapun beberapa definisi dari eh, slide yang pertama itu tentang siklus hidrologi dan ekohidrologi. Mungkin sesingkatnya saja saya jelaskan. Atau menurut saya, siklus hidrologi itu secara sederhana merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan mengalir di dalam tanah menuju permukaan permukaan tanah menjadi sungai yang kemudian mengalir kembali ke laut. Eh, Mungkin itu dari siklus hidrologi yang saya ketahui. Sedangkan siklus ekohidrologi itu merupakan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu yang menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam memahami lingkungan dan interdependensi proses dan komponen siklus hidrologi di ekosistem darat dan ataupun perairan itu sendiri. Nah, kemudian fungsi hutan. Fungsi hutan adalah sebagai pengendali banjir, kekeringan, erosi, dan longsor. Dengan adanya hutan, air banjir akan tertahan di hulu. Dengan adanya hutan, keleng- keleng- kelengasan tanah relatif stabil terjaga sehingga erosi dan longsor bisa dihindari. Demikian juga dengan adanya hutan, kekeringan pada bagian tengah dan hulu bisa teratasi karena pada dasarnya hutan mampu menahan air dan mengalirkannya secara proporsional. Pengetahuan mendasar tentang fungsi hutan bagi seluruh masyarakat merupakan kunci mutlak untuk lingkungan. Jadi patut kita jagai bahwasanya atau patut kita terangkan kepada masyarakat bahwasanya hutan itu sangatlah bermanfaat atau sangatlah berfungsi sebagaimana yang kita tahu. Apalagi saya melihat beberapa tempat ataupun di kampus saya sendiri itu eh, sering terjadi penebangan hutan di sembarangan. Pokoknya penebangan hutan itu mungkin tidak memiliki izin. Makanya eh, seringkali ada lahan yang gundul. Nah, ketika musim hujan datang, tempat yang lahannya gundul ini itu tidak mampu menahan air dari debit hujan tersebut. Makanya biasa terjadilah longsor, terjadinya dan ada pun beberapa juga yang saya lihat itu pembakaran hutan. Ketika membakar di kebun, dia tidak memperhatikan. Itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan fungsi hutan ini tidak berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Jadi lagi dan lagi di sini kita perlu menyarankan kepada masyarakat, apalagi saya seorang mahasiswa yang sekarang sudah belajar beberapa dan mengetahui lah beberapa fungsi hutan itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia maupun manusia, hewan dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja fungsi hutan yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke sempadan sungai. Daerah sempadan sungai, sungai yang rusak dan tidak memenuhi syarat terlihat pada perumahan-perumahan penduduk sudah merangsek masuk ke dalam batas sempadan sungai. Dan ini merupakan suatu indikator tekanan penduduk terhadap sempadan sungai yang merupakan area penting dari sungai dan das. Fungsi sempadan sungai sebagai habitat ekologi, sungai sebagai penjaga kualitas air, dan sebagai filter terhadap polutan pada kawasan tersebut sudah berkurang sangat drastis. Nah, lagi dan lagi, mungkin di desa saya masih mungkin pola pikir masyarakat di desa itu mungkin masih lumayan eh, mengerti lah tentang sempadan sungai. Karena kenapa? Saya ketahui itu jarang sekali masyarakat membangun rumah atau membuang sampah ke sungai. Nah, mungkin saya bisa berkaca kepada kayak di perkotaan lah. Yang kita ketahui, mungkin beberapa masyarakat tidak tahu betapa pentingnya atau betapa bahayanya ketika membangun suatu konstruksi atau suatu bangunan di sempadan sungai. Karena eh, sempadan atau kawasan sempadan sungai itu sudah diatur dalam undang-undang bahwasanya itu eh, pada Undang-Undang Pemerintah Nomor Tahun 38 Tahun 2011 tentang sungai menetapkan sempadan sungai merupakan kawasan lindung karena kawasan sempadan sungai berfungsi untuk meminimalisir banjir dan mencegah erosi tanah. Lagi dan lagi ketika eh, kita tidak sadar suatu hal, misalnya kita membangun sebuah rumah di area sempadan sungai dan misalnya limbah dari limbah kotoran atau limbah sampah
mungkin masih jarang sekali manusia yang sadar akan hal tersebut. Jadi dia biasanya membuang sampah di sembarangan. Misalnya dia langsung membuang sampah ke jalur sungai. Nah, dan itu bisa membuat eh, apa fungsi dari sungai tersebut terhambat dan bisa mengakibatkan banjir. Begitu saja dari slide sempadan sungai yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke konklusi reformasi DAS. Reformasi DAS bertujuan untuk membawa kesadaran baru dalam melihat DAS, yakni bukan hanya sebagai hamparan dengan perubahan land use dan asitotos penggunaan lahan dan perubahan peruntuhan, melainkan DAS harus dijaga dan dipandang sebagai suatu ekosistem terdapat unsur biotik, abiotik, dan kultur. Fungsi DAS tidak hanya diartikan sebagai daerah tangkap air, tapi juga sebagai daerah konservasi untuk biotik, abiotik, dan kultur secara keseluruhan, guna mengulangi banjir di hilir, kekeringan di hulu, erosi, longsor, dan kelangkaan air, kelangkaan hewan fauna, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan, serta kerusakan fisik lainnya akibat aktivitas manusia. Baiklah, eh, saya akan menjelaskan beberapa poin dari eh, slide slide yang saya jelaskan tadi. Mungkin saya akan menjelaskan tentang terdapatnya unsur biotik. Nah, unsur biotik yang saya ketahui itu adalah suatu unsur hayati atau unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, organisme kecil yang tidak terlihat. Itu dari unsur biotik. Sedangkan unsur abiotik eh, atau biasa juga disebut unsur fisika dari unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya, terus matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Sedangkan kultur yang saya ketahui itu mungkin kalau secara singkat atau secara apa ya, secara umum yang saya ketahui kultur itu adalah suatu budaya atau pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat. Itu mencakup beberapa pola pikir, sikap, nilai yang terbaik dalam wujud ataupun fisik maupun yang abstrak. Nah, mungkin itu saja yang saya eh, bisa jelaskan mengenai PPT atau poin-poin saya. Mohon dan kurangnya dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.